Pai Suchen, si siluman ular putih yang cantik dan lembut hatinya. Masih segar di ingatan saya betapa saya sangat mengagumi tokoh ini ketika serial televisi Siluman Ular Putih tayang di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia sekitar tahun 1993. Meskipun sesungguhnya saya tidak mengerti benar dengan alur ceritanya dikarenakan usia yang terlampau muda, namun karakter itu begitu anggun dan mempesona untuk saya ketika itu. Apakah Anda pernah merasakan hal yang sama dengan saya? Yuk kita dengar lagi kisahnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor siluman ular putih. Kala itu, ia masih sangat muda dan ilmunya masih belum sempurna. Ia hidup di tengah hutan di daerah pegunungan. Suatu hari, seorang kakek pemburu ular pergi ke hutan itu untuk menangkap ular. Ular-ular yang tertangkap akan disembelih dan diambil empedunya untuk dijadikan obat. Hari itu, sang kakek mengajak cucu laki-lakinya pergi ke hutan itu. Tak lama kemudian, kakek menangkap seekor ular putih. Ketika hendak menyembelih ular itu, cucunya mengatakan bahwa ia kasihan pada ular itu dan membujuk kakeknya untuk melepaskannya. Ketika kakek sedang lengah, ular itu menggigitnya dan segera kabur. Ular putih itu adalah siluman ular putih kecil. Ia merasa sangat berterima kasih dan berjanji suatu saat akan membalas budi baik anak itu. Siluman ular putih itu akhirnya pergi bertapa ke Gunung Emei untuk menyempurnakan ilmunya. Ia memang seekor siluman, namun hatinya sangat mulia dan baik. Cita-citanya ingin menjadi dewa. 1700 tahun kemudian, sempurnalah ilmu si siluman ular putih ini. Ia dapat mengubah wujudnya menjadi manusia dan juga memiliki ilmu sihir yang sakti. Wujud manusianya merupakan seorang wanita yang sangat cantik dan lemah lembut. Ia menamai dirinya Pai Suchen. Meskipun 1700 tahun telah berlalu, tak sekalipun ia melupakan anak laki-laki yang telah berjasa menyelamatkan nyawanya. Ia bertekad untuk menemukan orang itu, tetapi 1700 tahun telah berlalu. Ia pastilah sudah mati dan bereinkarnasi. Tetapi reinkarnasi menjadi apa? Ia dapat menggunakan kesaktiannya untuk melihat kehidupan masa lalu manusia. Tetapi meskipun sakti, mencari seseorang tanpa sebuah petunjuk bagaikan mencari sebatang jarum di tumpukan jerami. Dalam pencariannya itu, ia berkenalan dengan siluman ular hijau yang bernama Xiaoqing. Xiaoqing juga berilmu tinggi, tetapi tidak sesakti Pai Suchen. Mereka berdua merasa cocok dan saling mengangkat saudara. Mereka berdua kemudian bertemu dengan seorang biksu bernama Fahai. Fahai meyakini bahwa semua siluman itu jahat dan perlu dibasmi. Fahai adalah seorang biksu yang sakti pula. Ia selalu menangkap para siluman dan mengurung mereka. Ia tahu Pai Suchen berilmu tinggi dan sedang dalam proses menjadi dewa, sehingga ia tidak menyerangnya. Namun ia bersumpah akan menangkapnya jika menemukan satu saja kesalahan Pai Suchen. Suatu hari ketika Pai Suchen dan Xiaoqing pergi berjalan-jalan di dekat Danau Sihu, tiba-tiba turun hujan. Lalu mereka berteduh di bawah jembatan Tuan atau lebih dikenal dengan nama Broken Bridge. Di sanalah Pai Suchen bertemu dengan Su Xian. Su Xian adalah seorang tabib muda yang sopan dan berbudi luhur. Ia memberikan payungnya pada Pai Suchen. Pai Suchen merasa mungkin pria inilah orang yang telah lama ia cari. Dengan kekuatan saktinya, ia memeriksa kehidupan lampau Su Xian. Dan benar saja dugaannya. Ia senang sekali dan bertekad untuk membalas budi pria itu. Alih-alih membalas budi, keduanya malah saling jatuh cinta dan menikah. Su Xian sejak awal bertemu tidak pernah mengetahui bahwa istrinya adalah seekor siluman ular. Terkadang ia merasa aneh dengan tingkah laku istrinya, namun ia tidak peduli. Mereka berdua pun membuka toko obat herbal. Dengan kesaktian Pai Suchen, ia membantu suaminya meracik obat dan mengobati banyak orang sehingga toko obat mereka pun terkenal dan terdengar sampai ke telinga Biksu Fahai. Ia telah memperingati Pai Suchen bahwa manusia dan siluman tidak boleh hidup berdampingan.
Pai Suchen yang sangat mencintai suaminya itu mengabaikan perkataan biksu Fahai. Akhirnya biksu Fahai bersiasat untuk memisahkan mereka. Pada festival perahu naga atau biasanya disebut juga Tuan Wujie, orang-orang Cina biasa akan merayakannya dengan memakan bajang. Pada hari itu, biksu Fahai memberikan sebotol arak Xionghuang pada Suxian dengan alasan untuk diminum bersama sang istri sambil menyantap makanan khas Tuan Wujie. Dengan gembira, ia menerima saja arak itu dan pulang ke rumah untuk merayakan Tuan Wujie bersama istri tercintanya. Pai Suchen yang tidak curiga sama sekali meminum arak itu. Tidak lama kemudian, Pai Suchen merasa kepanasan dan kesakitan. Ia pun menjelma menjadi ular putih besar. Suxian yang terkejut melihat peristiwa itu meninggal seketika. Ketika Pai Suchen kembali ke wujud manusianya, ia mendapati suaminya telah tiada. Tak mau menyerah, ia pergi ke Gunung Kunlun untuk mencuri obat keabadian untuk menyelamatkan suaminya. Ia tak peduli meskipun ia tahu itu melanggar aturan langit. Setelah hidup kembali, Suxian masih mempertahankan cintanya pada Pai Suchen meskipun telah mengetahui wujud aslinya. Fahai yang tidak puas terus mencari cara untuk memisahkan mereka. Ia menangkap Suxian dan memenjarakannya di kuil Qinsan. Pai Suchen dan Xiao Qing bertarung melawan Fahai untuk menyelamatkan Suxian. Dalam pertarungan itu, Pai Suchen menggunakan kekuatannya untuk membanjiri kuil sehingga menyebabkan kerusakan dan menenggelamkan banyak orang yang tak berdosa. Namun karena tengah mengandung anak Suxian, kekuatannya menjadi terbatas. Ia juga merasa bersalah telah mengorbankan banyak orang. Akhirnya ia tak berhasil menyelamatkan suaminya. Suxian diam-diam kabur dari kuil Qinsan dan bersatu kembali dengan istrinya. Tak lama kemudian, Pai Suchen pun melahirkan putranya Su Mengjiao. Fahai yang mengetahui Suxian telah kabur, berusaha melacak keberadaan mereka. Kembali pertarungan dimulai. Pai Suchen yang baru saja melahirkan putranya masih lemah dan belum pulih. Ia kalah dan ditangkap oleh Fahai, lalu dipenjara di pagoda Leifeng. Xiao Qing berhasil melarikan diri dan bersumpah akan membalas dendam. Suxian yang hanyalah manusia biasa hanya bisa menyelamatkan anaknya. Kemudian ia menitipkan putranya yang baru lahir itu pada kakak perempuannya yang pada saat itu juga baru saja melahirkan seorang putri. Suxian berpikir alangkah baiknya jika putranya itu memiliki orang tua yang lengkap. Kakaknya pun dengan senang hati mau mengasuh bayi Suxian. Suxian yang tak dapat berpisah dari istri tercintanya memutuskan untuk tinggal di kuil dan menjadi biksu. Dengan begitu, ia diperbolehkan menyapu halaman di sekitar pagoda Leifeng setiap hari. 20 tahun kemudian, Xiao Qing yang telah memperbaiki kekuatannya kembali untuk mengalahkan Fahai. Fahai kalah dan melarikan diri ke dasar danau. Dengan kekuatan saktinya, Xiao Qing mengerikan danau itu untuk mencari Fahai, namun tidak menemukan apa-apa. Rupanya Fahai bersembunyi di dalam perut seekor kepiting. Itulah sebabnya banyak yang mengatakan bahwa lemak berwarna orange yang berada di dalam tubuh kepiting merupakan Fahai, karena warna pakaiannya yang serupa. Meski Xiao Qing berhasil mengalahkan Fahai, tetapi ia tidak mampu melepaskan Pai Suchen dari pagoda itu. Di saat yang bersamaan, Su Mengjiao telah dewasa dan berhasil meraih posisi sarjana terbaik dalam ujian kekaisaran. Ayah ibunya yang sebetulnya adalah paman dan bibinya memberitahukan hal yang sebenarnya pada Mengjiao. Mengjiao pergi ke pagoda itu dan bersaksi akan mengorbankan dirinya untuk melepaskan ibunya dari pagoda itu. Melihat ketulusan Mengjiao, akhirnya para dewa menghancurkan pagoda itu dan membebaskan Pai Suchen. Ayah, ibu, dan anak itu pun berkumpul kembali dengan penuh rasa haru. Sekian kisah Amesto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.